Pemirsa, sekelompok pemuda dan puluhan anggota sebuah organisasi masyarakat pada Senin malam terlibat bentrok di sebuah lahan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Akibatnya seorang pria terluka. Dan untuk mengantisipasi bentrok susulan, kepolisian mengamankan kedua kelompok ke Polda Metro Jaya. Sebuah video amatir merekam bentrokan antara kelompok pemuda dengan puluhan anggota sebuah ormas kepemudaan. Bentrokan yang terjadi di sebuah bangunan di lahan kosong di kawasan Mampang ini diduga dipicu kesalahpahaman antara kedua kelompok atas status kepemilikan lahan. Polisi yang berada di lokasi berusaha melerai bentrokan dengan membawa kedua kelompok secara terpisah ke Polda Metro Jaya. Polisi juga membawa seorang pria yang sempat mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait bentrokan ini, namun untuk mengantisipasi bentrokan lanjutan, puluhan aparat kepolisian masih disiagakan di sekitar lokasi. Sementara itu, seorang remaja tewas dalam tawuran yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang tergeletak dengan kondisi mengenaskan akibat luka senjata tajam. Tawuran antar remaja di Jalan Sidomulyo, Pasar 9, Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara terekam kamera CCTV Minggu dini hari. Dalam tawuran ini, seorang remaja tewas bersimbah darah akibat terkena senjata tajam. Kepala Lingkung setempat menyebut para remaja itu kerap tawuran dan membuat resah warga. Polisi yang datang ke lokasi kejadian membawa korban ke rumah sakit dan melakukan penyelidikan. Kepolisian nggak lama terus datang ke TKP, ya udah diidentifikasi sama kepolisian, langsung dibawa. Kena senjata tajam karena dari bekas lukanya, dari ada sabatan senjata tajam di pahanya, juga di punggungnya ada 2, di pinggulnya juga ada. Polisi telah mengantongi identitas para remaja yang terlibat tawuran maut itu, namun para pelaku masih diburu petugas. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kepolisian sektor Palmerah menggerebek lokasi peredaran narkoba di Kampung Boncos, Kota Bambu Utara, Jakarta Barat. Polisi menangkap 4 orang terduga pengedar dan pengguna narkoba. Kepolisian sektor Palmerah menggerebek Kampung Boncos, Kota Bambu Utara, Jakarta Barat yang merupakan daerah peredaran narkoba. Penggerebekan mengarah ke sebuah lapangan yang ditenggarai banyak terdapat gubuk yang digunakan para pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu. Meski kerap dirazia, namun rupanya tak membuat kapok para pengedar dan penikmat barang haram jerah. Polisi amankan 30 alat isap sabu, 500 pis korek api, uang senilai 1,4 juta rupiah. Polisi juga tangkap 4 orang terduga pengedar dan pengguna narkoba. Alhamdulillah hari ini kita sudah amankan 4 orang diduga pengguna. Kemudian juga kita sudah amankan sekitar 4 buah handphone, 30 bong, kemudian sekitar 500 pieces korek api, kemudian juga uang sekitar 1,4 dan beberapa kartu ATM. Karena sarang-sarang atau tempat-tempat yang dijadikan pengguna itu masih ada, jadi kami bakar, kami bumi hanguskan, dan kami hancurkan betul. Polisi membawa keempat orang terduga pengedar dan pengguna serta barang bukti ke Polsek Palmerah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 orang tewas dalam kecelakaan motor menabrak truk yang parkir di Tulang Bawang Barat, Lampung. Diduga pengendara motor tidak melihat rambu darurat yang dipasang di belakang truk. Dua orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Lintas Timur, Desa Indraloka Jaya, Kecamatan Waikenanga, Tulang Bawang Barat, Lampung. Kedua korban yang merupakan pengendara dan penumpang motor menabrak truk Fuso yang sedang parkir akibat mogok. Korban bernama Haryanto dan Andre, warga Mesuji, Lampung. Penyebab kecelakaan diduga pengendara motor tidak melihat rambu darurat yang dipasang di belakang truk. Mobil ini informasinya dari warga sini, ya kan, itu memang dari sore itu memang sudah rusak.
Apa nggak ada rambu-rambu itu di taruh jalan? Rambu-rambu ada sih sebenarnya, cuma dikasih daun depan belakang. Petugas mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit terdekat serta membawa kedua kendaraan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Tulang Bawang Barat. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Ahmad Lutfi, iNews melaporkan. 3 orang mengalami luka bakar akibat sejumlah sumur minyak mentah ilegal meledak dan terbakar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada 5 sumur minyak mentah ilegal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang yang terbakar. Tiupan angin yang kencang memicu kobaran api sehingga menjalar ke sumur lain yang jaraknya tidak jauh. Api juga merambat ke tempat penampungan minyak mentah hasil pengeboran para penambang. Dalam peristiwa ini dilaporkan 3 orang mengalami luka bakar serius. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan dan memburu pemilik sumur dan pemilik lahan. Sementara itu 1 orang mengalami luka serius akibat bondet atau bom ikan meledak dalam rumah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Rumah pasangan suami istri Hashim dan Tuti di Desa Bajangan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur hancur berantakan diduga akibat bom ikan atau bondet. Akibat ledakan itu, Tuti mengalami luka bakar sekitar 80% dan dievakuasi ke RSUD R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Ledakan yang terjadi pada Senin petang terdengar hingga radius 500 meter. Anggota kepolisian Kota Pasuruan langsung memasang garis polisi, dikhawatirkan masih ada bom ikan di sekitar rumah korban. Rencananya tim Jihandak Polda Jawa Timur diturunkan untuk sterilisasi lokasi kejadian. Di mana dugaan informasi awal, ledakan rumah warga ini adalah akibat dari bahan peledak bom ikan. Untuk luka jiwa, untuk sementara tidak ada, hanya 1 luka bakar di mana yang bersangkutan ada di... Intensitas hujan tinggi yang terus mengguyur wilayah selatan Kabupaten Malang mengakibatkan sejumlah wilayah banjir dan longsor. Petugas BPBD Kabupaten Malang disiagakan untuk mengevakuasi warga ke wilayah yang lebih aman. Banjir semakin besar. Banyak kayu-kayu masuk ke sejumlah wilayah seperti Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Dampit, Donomulyo, Tirtoyudo, Bantur, dan Gedangan terkena banjir dan longsor akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Malang di sisi selatan. Di Desa Sitiarjo dan Desa Pujiharjo, sejumlah titik longsor mengakibatkan terputusnya aliran listrik. Banjir setinggi 2 hingga 3 meter juga membuat sejumlah akses terputus. Hingga kini, BPBD Kabupaten Malang terus memantau dan mengevakuasi terhadap sejumlah warga yang terdampak. Untuk yang mereka sudah tahu mana yang titik aman, mana yang titik yang tidak aman. Sebagian tadi sudah dievakuasi ke rumah saudara-saudara yang aman, atau ada juga tadi yang dibawa ke puskesmas dan di gereja. Sementara itu hingga saat ini untuk wilayah Desa Rowo Terate, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, masih belum bisa terakses dikarenakan air yang masih tinggi. Dari Malang, Jawa Timur, Saib Hajarani, iNews melaporkan. Sementara itu 4 kecamatan di Bali dilanda banjir hingga sejumlah fasilitas umum rusak. Sedangkan di Banyuwangi, Jawa Timur, akibat intensitas hujan yang tinggi, air sungai meluap hingga menggenangi jalan raya dan permukiman padat penduduk. Hujan deras di daerah pegunungan Jembrana membuat hampir semua air sungai meluap. Akibatnya banjir menerjang sejumlah desa di 4 kecamatan di Kabupaten Jembrana, Bali. Salah satunya di Banjar Sumbersari, Desa Melayak, Kecamatan Melayak. Puluhan rumah dan pondok pesantren terendam. Sementara banjir terparah terjadi di Kecamatan Mendoyo, yakni di Desa Penyaringan dan Desa Yeh Kembangkau. Banjir bandang di Desa Penyaringan mengakibatkan 1 orang hanyut terseret arus serta puluhan rumah warga rusak. Selain itu di Desa Yeh Kembangkau, banjir juga membuat jembatan penghubung antar Banjar di desa tersebut putus. Atas peristiwa ini puluhan orang diungsikan ke berbagai tempat yang aman.
Kini pihak BPBD dan tim gabungan masih melakukan pendataan terkait jumlah korban dan fasilitas yang rusak akibat banjir. Sementara itu di Banyuwangi, Jawa Timur, akibat intensitas hujan yang tinggi sejak Minggu malam hingga Senin pagi, air Sungai Sobo meluap hingga menggenangi jalan raya hingga 50 cm. Sejumlah kendaraan yang terjebak banjir pun mengalami mogok. Bahkan titik pondasi tebing runtuh diterjang kencangnya arus sungai. Guna mengantisipasi semakin parahnya air mengerus tebing, warga bahu-membahu membersihkan sampah yang menutup arus air sungai di bawah jembatan. Banjir juga merendam sejumlah wilayah permukiman padat penduduk hingga 70 cm. Dari data sementara, tercatat sebanyak 3 kelurahan dilanda banjir dengan jumlah lebih dari 1.000 rumah warga terdampak banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar, pada Senin malam mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangan suami dari Lesti Kejora ini untuk melaksanakan wajib lapor pasca ditangguhkan penahanannya. Dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Senin malam tersangka kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora, Rizky Bilar, melaksanakan wajib lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Proses wajib lapor harus dilakukan Rizky pasca dikabulkannya penangguhan penahanan terhadap dirinya oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Penangguhan penahanan dikabulkan oleh pihak kepolisian setelah Lesti Kejora, korban kekerasan dalam rumah tangga, memilih mencabut laporannya terhadap sang suami. Hari ini sudah ada wajib lapor, sudah hadir. Tadi menunggu di atas berbicara dulu dengan pihak kepolisian, sehingga kami baru turun sekarang begitu. Tapi sudah dilakukan wajib lapor sesuai dengan kewajiban dari Rizky Bilar. Setelah itu nanti kita menunggu dari pihak kepolisian untuk hasil restoratif justice-nya segera dikeluarkan. Begitu. Kita berharap secepatnya agar permasalahan ini selesai. Dan keduanya sudah hidup bersama dan ingin memperbaiki hubungannya menjadi lebih baik. Heru Budi Hartono resmi dilantik menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin siang. Heru Budi Hartono menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya telah habis hingga pemilihan kepala daerah tahun 2024. Heru Budi Hartono sah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria yang purna tugas. Lewat acara ini pula pemberhentian dengan hormat Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria dilakukan. Dituntun oleh Mendagri, Heru mengucapkan sumpah dan janji jabatan bersama dengan penjabat Bupati Kepulauan Yapen dan penjabat Bupati Tolikara. Saya berjanji, akan memenuhi kewajiban saya. Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria mengucapkan selamat kepada Heru Budi Hartono yang menjabat terhitung sejak 17 Oktober 2022 dengan masa jabatan paling lama selama 1 tahun. Anies Baswedan menilai Heru Budi Hartono sebagai sosok teknokrat yang sudah berpengalaman. Kepada Pak Heru Budi Hartono, dan kami yakin insya Allah amanah besar yang diembankan ini akan bisa dijalankan dengan amat baik, karena beliau adalah seorang teknokrat yang punya pengalaman amat luas di dalam menghadapi masalah-masalah di Jakarta. Sementara Heru berjanji akan menuntaskan program-program gubernur sebelumnya yang telah berjalan dengan baik. Pak Mendagri sudah menekankan beberapa poin-poin dan itu akan kami masukkan di dalam sebuah program di 2023, termasuk juga Pak Anies menyampaikan di dalam RPD, nanti kami rinci dan tentunya pembangunan yang bagus dan baik untuk masyarakat pasti saya akan lanjutkan. Dan terakhir, saya harus bekerja. Terima kasih. Heru masih akan menduduki jabatan sebagai Kepala Sekretariat Presiden, tapi akan dibantu oleh 2 deputinya yang bertindak sebagai pelaksana harian. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Iriansyah, iNews melaporkan. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah melakukan kunjungan kerja ke kantor DPW Partai Perindo Bali. Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan proses verifikasi faktual DPW dan DPD Partai Perindo seprovinsi Bali. Partai Perindo tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU di berbagai daerah.
Seperti di Provinsi Bali, DPW dan DPD Partai Perindo se-Provinsi Bali diminta menyiapkan seluruh persyaratan, termasuk persyaratan kuota 30% keanggotaan perempuan. Kami dari DPP melakukan konsolidasi terkait dengan proses persiapan verifikasi faktual yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman di DPW dan juga teman-teman di DPD-DPD se-Provinsi Bali. Harus mengawal secara penuh dan utuh aktivitas yang dilakukan proses verifikasi faktual. Itu yang kita lakukan. Kami sangat mensyukuri kedatangannya Pak Waketum, Pak Kang Ferry, bahwa DPP memberikan perhatian khusus kepada Bali. Artinya Bali walaupun 9 kabupaten kota. Partai Perindo telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh KPU. Seluruh DPW Partai Perindo di daerah diharapkan aktif berkomunikasi dengan pihak penyelenggara pemilu terkait proses verifikasi. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mendukung kemajuan Indonesia dibutuhkan manusia yang memiliki ilmu dan karakter yang baik. Harapan tersebut diletakkan pada generasi muda, salah satunya kepada para santri yang sedang menimba ilmu di pondok pesantren. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengunjungi pondok pesantren Darul Hikmah di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya ini, TGB berpesan kepada para santri agar memiliki visi keislaman yang kuat dan kebangsaan yang kokoh. Karakter pendidikan tersebut dibutuhkan para santri dalam menjaga kerukunan serta ikut berperan dalam membangun bangsa. Menurut saya satu hal yang perlu kita teladani bahwa upaya masyarakat untuk membangun pendidikan keislaman yang baik itu terus berkembang, dan ini harus disupport oleh seluruh elemen termasuk oleh pemerintah daerah dan juga oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan dalam silaturahim ini membawa berkah bagi kami pondok pesantren khususnya yang di Sumatera Utara, pembangunan masyarakat, sumber daya manusia kita pondok pesantren ya siap menyukseskan dan menunjukkan kepada NKRI. Mengakhiri kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, TGB menghadiri dialog kebangsaan dengan para tokoh agama dan masyarakat di Kota Medan. Dialog kebangsaan bertema politik sehat dan santun menuju persatuan Indonesia ini, TGB mengajak seluruh masyarakat untuk merawat keberagaman dengan sukacita, sehingga dapat menciptakan kerukunan hidup beragama, serta menghindari politik identitas yang dapat memecah belah persatuan. Dari Medan, Sadam Husin, iNews melaporkan. Pemirsa, kalangan pesantren di Bangkalan, Jawa Timur dan Cianjur, Jawa Barat mendukung Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024 mendatang. Ganjar dinilai sosok yang mendukung moderasi beragama. Dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024 semakin menguat di sejumlah daerah di tanah air. Salah satunya dari Himpunan Santri Nusantara di Bangkalan, Jawa Timur. Pembacaan ikrar dukungan dilakukan para santri dan kiai di Ponpes Nurul Hidayah An-Nawawiyah di Desa Dabung, Kecamatan Geger. Koordinator Nasional Himpunan Santri Nusantara Gus Yusuf Hidayat mengatakan kegiatan ini bersamaan dengan dirayakannya Maulid Nabi 1444 Hijriah. Selain menggelar konsolidasi dukungan terhadap Ganjar, para santri juga turut menggelar doa bersama untuk Indonesia agar diberikan kedamaian dan kesejahteraan. Doa dipimpin oleh 100 kiai dari berbagai daerah di Kabupaten Bangkalan. Sementara itu, sebanyak 25 kiai muda se-Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Selama ini Ganjar dinilai sangat mendukung moderasi beragama khususnya di kalangan pesantren. Deklarasi dinyatakan bersama relawan santri dukung Ganjar Jawa Barat di Yayasan Miftahul Huda Kampung Situhiang, Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar Jawa Barat Ahmad Hakiki mengatakan sekitar 500 santri mengikuti kegiatan gebiar selawat bertemakan damai untuk negeri dalam rangka Hari Santri Nasional. Kegiatan sekaligus mendoakan Indonesia agar senantiasa diberikan figur pemimpin yang jujur, adil, dan amanah. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Pilpres 2024, relawan dan pendukung Puan Maharani menggelar kegiatan sosial di Pulau Dewata. Dukungan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani di Pilpres 2024 datang dari relawan dan simpatisan di Bali. Relawan dan pendukung Puan Maharani menggalang dukungan di Pulau Dewata, Bali melalui berbagai kegiatan sosial.
Dimulai dari kegiatan senam di Sanur dan pembagian ratusan paket sembako di Gianyar. Kegiatan sosial ditutup dengan mancing seru bareng relawan. Dan peserta yang beruntung membawa pulang sejumlah hadiah menarik. Saya Rasmini dari Gianyar, berterima kasih kepada relawan Puan atas pemberian sembakonya. Semoga Puan Maharani maju ke Pilpres 2024. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Tondok Bekaru, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pariwisata berbasis desa diharapkan mampu menciptakan 1,1 juta lapangan kerja bagi warga. Kedatangan Menparekraf Sandiaga Uno di Desa Wisata Tondok Bakaru, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat disambut dengan tarian adat dan musik bambu asal Mamasa. Desa Tondok Bakaru menjadi salah satu desa yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 karena memiliki keunggulan sejumlah wisata alam yang menawan. Desa Wisata Tondok Baru mengedepankan pariwisata berbasis kearifan lokal dengan menjadikan Taman Anggrek sebagai daya tarik wisatawan. Tampilan Desa Tondok Bakaru ini akan menyerupai konten-konten yang ada di Thailand, Filipina. Jadi ini karena kita menyasar juga selain wisatawan dalam negeri, wisatawan Nusantara juga wisatawan mancanegara. Menparekraf juga mengunjungi kampung wisata Ugar di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Sandiaga Uno mengaku kagum akan keramahan warga, kekayaan alam, dan budaya di Desa Wisata Kampung Ugar yang membuatnya masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Tim Liputan iNews melaporkan.